saya berlanjut membacakan materi, saya akan membahas terkait dengan posisi kita dalam perkuliahan gitu ya. Saya melihatnya dari RPS ini teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat dalam RPS ini, dalam pertemuan yang akan kita bahas pada kali ini, itu ada di dalam pertemuan, sebentar saya lihat dulu di sini, pertemuan 5 ya, yaitu terkait dengan, ini coba saya zoom in, terkait dengan struktur, proses, mekanisme, relasional, tata kelola teknologi informasi. Nah, kemudian nanti kali ini nanti setelah saya memberikan materi akan ada semacam mini quiz atau mini assessment gitu ya, mungkin hanya sekitar 5 menit untuk assessment tadi. Jadi nanti mohon teman-teman bisa fokus gitu ya ketika saya memberikan materi. Ya, kali ini materi yang saya akan jelaskan adalah terkait dengan struktur, proses, dan mekanisme relasional terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Jadi materi struktur, proses, dan mekanisme relasional tata kelola teknologi informasi ini adalah materi yang sifatnya dasar, jadi basic gitu ya. Ini adalah konsep dasar dari materi tata kelola teknologi informasi. Nah, apa yang akan teman-teman pahami ketika kalian sudah mengikuti kelas ini? Yang pertama adalah kalian bisa paham gitu ya, jadi bagaimana konsep dasar terkait dengan struktur tata kelola teknologi informasi. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah kalian paham gitu ya, konsep bagaimana kita berproses agar muncul yang namanya budaya, yang namanya tata kelola teknologi informasi. Kemudian yang terakhir dalam perkuliahan ini nanti diharapkan rekan-rekan ini paham bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu ya, atau istilahnya disebut sebagai mekanisme relasional gitu ya, agar tata kelola teknologi informasi ini bisa dimulai dipraktekkan dan bisa menjadi budaya dalam organisasi seperti itu. Nah, textbook yang saya gunakan itu adalah textbook yang terkait dengan tata kelola ya. Penulis utamanya itu namanya Wim van Bremerden gitu ya. Beliau ini orang Belgia gitu ya, banyak menulis literatur tentang tata kelola. Saya mengambil istilahnya literatur terkait tata kelola ini dari textbook-textbooknya beliau seperti itu. Nah, biasanya saya berikan textbooknya itu yang tahun berapa, dan ini dibahas pada halaman berapa, ini di halaman 25 gitu ya. Jadi membahas tentang bagaimana tata kelola itu bisa tercipta di dalam sebuah organisasi. Dan pertanyaan ini tuh sering muncul ya teman-teman ya. Dan yang menanyakan ini bukan artinya bukan hanya orang yang istilahnya orang awam atau bagaimana, bahkan pertanyaan itu pernah disampaikan oleh pejabat publik gitu ya. Jadi kami pernah, kebetulan fakultas kami ini sering melakukan yang namanya kerjasama dengan salah satu institusi yang lain, seperti pemerintah daerah gitu ya, entah itu kota Malang, Kabupaten Malang maupun kota Batu. Nah, dalam salah satu FGD dengan salah satu pemerintah daerah, dengan stakeholder pemerintah daerah itu pernah beliau itu bertanya, bagaimana yang namanya teknologi informasi, atau mereka itu menyebutnya adalah hal goib beda ya. Kenapa goib beda? Karena teknologi ini sifatnya bukan hanya fisikal, kan berarti digital gitu ya. Asetnya itu kalau buat orang awam ini susah untuk diidentifikasi seperti itu. Nah, kemudian beliau itu bertanya, bagaimana namanya aset TIK itu bisa dikelola? Pertanyaannya seperti itu. Nah, pertanyaan itu kemudian ya kami jawab ya, sesuai dengan literatur yang pernah kami baca, salah satunya dari textbooknya Bremergen gitu ya. Artinya tata kelola itu bisa bekerja, bisa kita implementasikan jika kita tahu caranya dan kita tahu atribut-atributnya, atau kita sebut di sini namanya kita tahu kerangka kerja mengelolanya gimana. Kerangka kerja itu kan artinya gimana caranya kita kelola gitu ya, bahasa namanya seperti itu. Nah, menurut si Bremergen itu ada 3 enabler atau 3 komponen yang menyebabkan tata kelola itu bisa bisa dimulai, bisa diinisiasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada namanya struktur, gitu ya. Ada namanya proses dan ada namanya relational mekanisme, gitu ya. Struktur itu terkait dengan peran dan tanggung jawab.
Jadi siapa yang berperan memberikan keputusan, ya kan? Siapa yang bertanggung jawab menerima keputusan itu, gitu kan ya? Kemudian nanti berhubungan dengan seberapa banyak subordinate yang akan menerima keputusan saya. Nah itu, ini kalau dalam prodi sistem informasi, struktur itu pernah saya bahas dalam mata kuliah manajemen bisnis fungsional. Seperti itu. Jadi ada namanya span management dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ada struktur, gitu ya. Kemudian ada namanya proses, teman-teman. Jadi organisasi itu is all about practicing, gitu ya. Artinya kita mempraktekkan proses-proses tata kelola. Apa contohnya proses tata kelola itu? Dicontohkan sama Grimbergen. Dia mengatakan bahwa salah satu prosesnya itu ada namanya kita menciptakan namanya perencanaan. Apa yang direncanakan? Yang direncanakan itu adalah merencanakan sebuah sistem informasi yang sifatnya strategis. Apa definisi strategis itu? Definisi strategis itu artinya sistem informasi yang kita buat ini bisa berpeluang secara bisnis itu membuat organisasi lebih unggul daripada yang lain. Itu yang disebut sebagai strategic information system planning. Jadi kita mempersiapkan. Kemudian ada namanya ATPSC. Nah, BSC itu mungkin bagi sebagian teman-teman SC itu sudah bukan hal yang istilahnya itu bukan hal yang khusus gitu ya, ini hal umum gitu ya. Jadi balance scorecard itu kan istilahnya adalah sebuah pendekatan di mana kita mengukur organisasi itu dari beberapa perspektif. Artinya kita tidak mengukur keberhasilan investasi itu dari si perspektif finansial aja, tapi dari perspektif yang lain. Misalkan dari perspektif konsumen, dari perspektif internal organisasi dan lain sebagainya, gitu ya. Ada lainnya contohnya information economic. Information economic ini ditemukan oleh orang Harvard, gitu ya. Jadi idenya adalah bagaimana yang namanya teknologi informasi itu nanti ke depannya ketika kita prioritaskan sebagai proyek itu bisa dinilai dari tangible value, intangible value, dan quasi intangible value. Gitu. Jadi ada teknologi itu memiliki manfaat yang tangible dan manfaat yang sifatnya intangible. Sebagai contoh, kalau manfaat tangible itu misalkan manfaatnya itu akan langsung berimplikasi kepada cash flow kita. Contoh misalkan kalau aplikasi Gojek itu semakin banyak transaksi, maka cash flow pemasukan Gojek pasti akan semakin banyak, kan ya. Tapi ada juga yang sifatnya intangible, teman-teman. Contohnya itu misalkan kepuasan pelanggan. Ini kan sesuatu yang sifatnya susah diukur, tapi implikasinya itu cukup mendalam. Kita tahu sendiri bahwa layanan itu sebenarnya nilai yang paling tinggi ya, maksudnya derajat yang tertinggi dari layanan itu ketika layanan itu bisa memberikan emotional value, gitu ya. Kayak istilahnya tuh kita beli air minum di toko Hongkong atau Demar, dan aku nggak tahu, kita nggak mau beli aqua sebenarnya. Dia minum air mineral, tapi kita ngomongnya aqua. Kenapa kita ngomong aqua? Karena kita sudah kita sudah punya mindset gitu ya, bahwa air mineral itu biasanya yang ideal ya pasti biar aqua, gitu kan ya. Seperti itu. Dan banyak proses yang lain yang saya jelaskan satu persatu. Kemudian tadi saya katakan prosesnya adalah cara atau skenario bagaimana kita membuat keputusan gitu ya, dan pengawasan terhadap pengelolaan aset TIK tadi. Yang terakhir tadi adalah mekanisme operasional, adalah cara menjalin kerjasama atau kemitraan seperti itu ya. Nah, secara garis besar di sini saya ambil dari textbooknya Grimbergen itu. Jadi kalau Anda lihat dalam tabel itu ada namanya structure, proses, sama mekanisme relasional seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari yang kiri sendiri gitu ya, itu ada namanya integration strategi gitu ya. Ada dua metode di situ, ada teknik, ada mekanisme gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini strukturnya untuk bisa terciptanya untuk bisa pakai tata kelola itu harus apa ya? Yang pertama tadi sekarang kita perlu orang-orang eksekutif nih. Orang eksekutif sama orang operasional berbeda di mana? Perbedaannya adalah di kemampuan konseptualnya. Ini sesuai dengan teorinya yang diambil dari textbooknya Richard Knott kalau nggak salah ya. Jadi seseorang yang levelnya semakin ke atas eksekutif itu kemampuan konseptualnya dibutuhkan daripada kemampuan teknisnya. Gitu. Jadi orang-orang di si level itu sudah pasti kemampuan konseptualnya sangat kuat sekali, gitu ya. Nah kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan konseptual tadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya hasil kepanitiaan ada pertimbangan proposal seperti itu.
Jadi harus memiliki seperti ini, harus paling tidak organisasi itu harus diarahkan memiliki eksekutif, ya, atau community council seperti itu. Nah, kemudian caranya untuk bisa ke sana nanti bagaimana? Maka kita perlu mendefinisikan di peran dan tanggung jawabnya bagaimana. Contohnya kayak kita nanti ingin mencari eksekutif tentang IT misalkan. Eksekutif yang paling sering kita dengar itu kan pasti kalau di bidang IT itu ada CIO sama CTO. Kalau CTO dia lebih concern kepada teknologi yang digunakan, platform yang digunakan, hardware software yang digunakan. CIO itu saya mengibaratkan seperti mahasiswa information system gitu ya. Seseorang yang memahami konsep bisnis organisasi, tetapi dia juga paham bagaimana teknologi itu berjalan, gitu ya. Nah, maka bagaimana kita memberikan tanggung jawab, menyiapkan tanggung jawab terhadap peran-peran di mana CIO tersebut dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga perlu menciptakan namanya IT Strategy Committee, IT Steering Committee seperti itu ya. Jadi strategi komite itu dia konsepnya lebih dalam kepanitiaan membuat strategi, tapi kalau yang steering komite mengeksekusi strategi tersebut seperti itu. Nah, yang menariknya ya menurut Gabriel itu organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam bisnisnya itu idealnya perlu namanya CIO. Gitu. Jadi CIO itu tadi yang saya katakan ya, yaitu pemahaman wawasannya tentang teknologi itu luas, tetapi dia juga paham bagaimana teknologi ini bisa diadopsi, bisa disematkan dalam organisasi ini, pendekatannya caranya gimana. Terlepas dia mungkin kemampuan teknisnya dia nggak terlalu luas gitu ya, tapi dia paham bagaimana mengadopsi itu, pendekatannya bagaimana, dia tahu gitu ya. Nah, kemudian tadi kita bicara masalah struktur ya secara umum. Kemudian ada namanya proses gitu ya. Nah, secara garis besar tadi saya katakan proses itu banyak caranya gitu ya. Ada namanya menggunakan garis scorecard, menggunakan perencanaan. Kita menggunakan yang namanya COVID framework yang sifatnya generik gitu ya, umum gitu ya. Kemudian secara eksplisit juga benar-benar menyebutkan ITAL gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu ini kesannya menggunakan ITAL gimana, karena sekarang itu framework atau sangat banyak sekali. Yang ada yang made in Indonesia, ada yang made seperti Isaka ini ya. Yang kita COVID ini kan namanya Isaka seperti itu ya. Kemudian yang nggak kalah menarik, ada namanya governance maturity model. Gitu ya. Jadi organisasi itu ujung-ujungnya setelah dia mempraktekkan tata kelola itu perlu dinilai seberapa dewasa kematangan pengelolaannya. Nah, itu kita memerlukan yang namanya IT governance maturity model tadi. Ini untuk bisa kita nilai seberapa dewasa kamu sebagai pengelola itu mengelola aset IKT ini. Tentunya maturity model ini bermacam-macam level ya teman-teman ya. Maturity model itu tata kelola itu kan nggak harus sesuatu hal yang luas seperti COVID. Bisa juga dia sangat spesifik. Misalkan yang dinilai itu adalah seberapa dewasa dia mengelola risiko, seberapa dewasa dia mengelola bisnis proses, seberapa dewasa dia mengelola pengembangan aplikasi. Jadi maturity model itu macam-macam sekali, gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan mekanisme relasional, aspek yang perlu diperhatikan apa? Ya, perlu adanya partisipasi stakeholder tadi, gitu ya. Perlu adanya partnership antara orang IT dengan orang bisnis, gitu ya. Kemudian perlu adanya dialog dan diskusi, gitu ya. Kalau dialog itu untuk mempertemukan persamaan, gitu ya. Kalau diskusi kan untuk menentukan posisi kita ini di mana. Ya, tentunya mungkin dalam diskusi itu akan ada dua atau lebih pandangan yang berbeda gitu ya, karena diskusi memang ya fungsinya untuk berdebat gitu kan, tapi kalau dialog itu menentukan persamaan. Nah, kemudian untuk bisa menentukan untuk bisa melakukan kolaborasi ya, atau relasional mekanisme ini caranya gimana? Ya, yang pertama adalah prinsipal stakeholder, orang yang penting dalam perusahaan itu harus turun tangan gitu ya, harus down to earth gitu ya. Maksudnya kamu tuh harus sampai ke level akar rumput memimpin kolaborasi itu. Gimana mungkin kita mau memulai kolaborasi kalau tidak ada orang penting dalam perusahaan yang memulai praktek itu? Ibaratnya itu kayak menteri mau ngajak stafnya kolaborasi, ya menterinya itu yang turun gitu. Kalau saya contohkan itu mungkin kayak Pak Dahlan Iskan, kolaborasinya rapatnya itu rapat nggak perlu di kantor, rapat di mobil kayak rapat di mana kan gitu ya. Itu Pak Dahlan Iskan itu salah satu contoh gitu ya.
Kemudian namanya kolaborasi between principal stakeholder. Ini membayangkan kayak CEO, ini dia collab sama CTO, sama CIO membahas masalah. Jadi CEO itu nggak hanya membahas masalah ROI, sesuatu hal yang sifatnya ekonomis gitu ya, tapi dia juga terjun langsung untuk membahas masalah tren teknologi seperti itu. Dan yang menarik di sini ada namanya partnership reward and incentive. Jadi kalau partnershipmu itu berhasil dalam artian ini bisa membawa inovasi gitu ya, ini akan diberikan insentif gitu ya. Saya tuh pernah saya ikut saya pernah lihat salah satu rapat BUMN ya, waktu itu masih dipimpin Pak Danis kan, itu salah satu tim yang bisa memberikan ide waktu itu beliau masih di PLN gitu ya. Siapa yang bisa memberikan ide terbaik itu dikasih rumah, kasih mobil gitu ya. Kira-kira Anda mau dikasih ide kayak gitu, mau kasih ide kayak gitu. Siapa yang nggak mau dikasih rumah gitu, cuma seluruh ide gitu kan, yang seluruh ide inovatif gitu. Ya maksudnya rewardnya besar, tapi itu setara dengan idenya tadi ya, pertaruhkan itu kan gitu. Ada nggak istilah asing? Kalau ada yang merasa asing kan bisa angkat tangan gitu yang saya coba untuk menjelaskan. Mungkin terkait information ekonomis. Information economic ya, jadi information economic itu sebuah teori yang ditemukan oleh orang Harvard. Jadi information economic itu adalah sebuah teknik untuk bisa menilai besaran manfaat dikurangi cost-nya atau biayanya. Jadi misalkan kita ingin menilai information economic dari sebuah proyek gitu ya, maka proyek itu bisa kita assessment biayanya dulu, biaya proyeknya berapa, itu kan bisa kita hitung dengan metode kuantitatif kan. Kemudian untuk mendapatkan besaran manfaatnya itu kita memperhitungkan 3 elemen. Yang pertama adalah tangible benefit, kemudian ada quasi intangible benefit, dan terakhir adalah intangible benefit. Jadi 3 komponen itu kita kalkulasi secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian benefitnya itu dikurangi dengan cost tadi. Kira-kira tekniknya semacam itu. Nah, kita menggunakan teknik information economic itu biasanya untuk mempriorisasi project gitu ya. Atau kita ingin menilai seberapa pantas ini layak nggak sih proyek ini kita jalankan gitu. Karena selama ini proyek itu kan proyek berbasis TIK itu kan kita menilainya itu terlalu di atas maksudnya analisisnya itu terlalu kurang mendalam. Artinya misalkan kalau kita melakukan otomatisasi proses, digitalisasi proses, maka yang dipertimbangkan itu adalah ATK. Jadi alat tulis kertas itu yang tereliminasi. Misalkan proyek ini nilainya 1 miliar misalkan ya. Kemudian ATK itu belanja tiap bulan adalah 10 juta. Berarti kalau yang jadi pertimbangan itu adalah hilangnya nilai alat tulis kertas yang sejumlah 10 juta tadi, maka BPP-nya itu terlalu lama gitu loh. Yang jadi pertimbangan cuma ATK gitu kan. ATK-nya harus tunggu sampai 1 miliar kan, perhitungannya gitu ya. 10 kali 12 berarti 120 juta. Ini 120 juta dikali berapa berarti? Sampai nanti nilai 1 miliar. Ini kan nggak realistis gitu ya. Maka kita harus menggali nilai-nilai manfaat dari teknologi informasi tadi dari perspektif tangible maupun yang intangible. Kira-kira seperti itu. Jadi ini fokusnya informasi ke investasi IT pangan. Betul. Jadi lebih menilai kepada tadi kalau mengatakan investasi ya, anaknya fokusnya lebih kepada investasi teknologi informasi dalam organisasi. Kira-kira seperti itu. Tahapan berikutnya, teman-teman, saya akan ini ya, ada semacam assessment. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Berikut ini yang menjadi enabler terciptanya praktik tata kelola teknologi informasi di organisasi. Oke, sudah ya. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi ini nomor 1 ini jawabannya yang benar pilihannya adalah B, C sama D gitu ya. Jadi B, C, D kalau ada jawab salah satu buat B, C, D gitu ya, pasti benar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Gimana Pak? Ada totalnya 5 pertanyaan, ini baru 1 pertanyaan terjawab. Silakan. Mengapa struktur tata kelola TIK menjadi hal penting sebagai enabler terciptanya praktik tata kelola dalam sebuah organisasi? Jadi
Jadi kita saya ngomongin struktur ya. Wah, ini yang memimpin Mas Diandra sama Mas Rafli ya. Jawabannya yang benar adalah karena tanpa adanya peran dan tanggung jawab dalam struktur TIK, proses pengambilan keputusan akan ambigu untuk untuk diputuskan seperti itu. Ya, berikut ini adalah peran dan tanggung jawab Dewan Direksi. Ya, yang pasti perannya itu adalah memastikan keputusan TIK itu merepresentasikan antara biaya versus manfaat kehadiran ya, dan itu harus sesuai dalam budget yang sudah disepakati bersama. Ya, ini yang menjadi jawabannya Mas Diandra ini ya, untuk jawaban satu ya. Kemudian dibarengi sama nomor 2 tadi. Mas siapa tadi? Mas Rafli ya, selamat Mas ya. Dan terakhir Mas Rafli ya. Ini Anda kalau bisa jawabannya benar semua gitu ya, setiap pertemuan PPS puas atau ikutin gitu kan. Karena ini kita representasi dari nilai kognitif kan gitu kan ya. Proyek ya mungkin juga prospek ya gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman terkait dengan materi ini. Kalau saya lihat akurasinya memang kurang terlalu baik ya, tapi jadikan ini nanti pembelajaran. Ketika nanti Anda menemukan materi seperti ini, Anda bisa belajar gitu ya, maksudnya soalnya kira-kira jawabannya seperti ini, seperti itu ya. Ini kalau saya lihat 55% gitu ya, kan terlalu bagus, tapi nggak ada masalah, namanya juga mini quiz gitu ya. Nanti ketika nanti ada quiz beneran atau PS, maka ya jawaban Anda harus bisa lebih presisi seperti itu ya. Ya mungkin itu teman-teman ya, sampai sini deh bertanya dulu kan terkait dengan materi struktur, proses dan operasional mekanisme dalam tata kelola informasi. Jika belum ada, mungkin bisa saya akhiri dulu perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.